akan mendemonstrasikan beberapa macam pengolahan citra menggunakan Visual C#. Yang pertama, fungsi untuk load dan save gambar pada C#. Jika tombol open ini diklik, maka akan muncul prompt untuk memilih gambar yang ingin di-load ke dalam program. Nah, saat sudah dipilih gambarnya akan ditampilkan dalam picture box seperti ini. Dan jika kita klik save, maka akan muncul prompt untuk menyimpan gambar tersebut. Seperti ini. Ini adalah fungsi untuk load, di mana kita menggunakan open file dialog dan file untuk mengambil filenya, dan fungsi save menggunakan save dialog, dan gambar yang di save adalah gambar yang sudah di load ini tadi. Lalu yang kedua, untuk melakukan operasi flip gambar horizontal, vertikal, dan horizontal dan vertikal, dan juga untuk mengcopy pixel-pixel dari gambar. Kita load lagi gambar. Saat kita klik tombol copy, maka gambar tersebut akan tercopy seperti ini. Dan saat kita klik flip H, akan di flip secara horizontal. Flip V akan di flip secara vertikal, dan flip HV akan di flip secara horizontal dan vertikal. Untuk kopinya menggunakan fungsi seperti ini, di mana kita menggunakan dua objek bitmap, dan objek bitmap yang kedua diset dengan pixel-pixel yang didapat dari objek bitmap yang pertama. Jadi kita kopikan value per pixelnya pada objek bitmap yang kedua. Lalu untuk flip horizontal sendiri, kita letakkan pixelnya dimulai dari pojok bagian kanan, yaitu objek bitmap.bit dikurangi 1 dikurangi x. Jadi dalam looping ini kita meletakkan pixelnya pada dimulai dari bagian pojok kanan terus menerus sampai semua pixel terisi. Untuk flip vertikal kita letakkan dari bagian pojok bawah dengan menggunakan objek bitmap.height -1 -y, di loop terus menerus sampai semua pixelnya terisi. Dan untuk flip horizontal dan vertikalnya kita atur dari pojok kanan bawah, di mana letak X-nya diubah menjadi seperti ini dan letak Y-nya diubah menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menampilkan tiap layer RGB pada gambar dan grayscale-nya juga. Jika kita klik layer red, maka yang ditampilkan hanyalah layer merah dari gambar. Jika klik layer green, yang ditampilkan hanya layer hijaunya, dan layer blue yang ditampilkan hanya layer birunya. Jika kita klik grayscale R, maka yang tampak cerah adalah gambar yang dimana intensitas warna merahnya intens, dan grayscale G yang tampak cerah adalah gambar yang memiliki intensitas warna hijau tinggi, dan grayscale blue yang cerah adalah yang memiliki intensitas warna biru tinggi. Untuk fungsinya sendiri, untuk menampilkan layer rednya saja yang kita set untuk warnanya hanya warna dari layer merahnya saja. Begitu juga untuk layer hijau dan biru, kita set hanya layer hijaunya saja. Dan untuk menampilkan layer birunya saja, kita set pada layer birunya saja, sedangkan layer merah dan hijaunya dibiarkan 0. Sedangkan untuk grayscale-nya sendiri, untuk grayscale merah, semua layer RGB-nya kita set dengan value dari warna merahnya. Begitu juga untuk yang hijau dan juga untuk grayscale yang biru. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menampilkan grayscale, citra biner, dan kuantisasi. Kita load dulu gambarnya. Lalu saat diklik grayscale, gambar akan berubah menjadi grayscale. Saat diklik citra biner akan tampil hitam putihnya saja. Ini menggunakan threshold 128.
Lalu untuk kuantisasi 16, 32, dan 32 dapat kita lihat bahwa batas-batas garis kuantisasinya semakin besar kuantisasinya, maka garisnya akan semakin besar. Untuk fungsinya sendiri seperti ini. Untuk grayscale-nya kita gunakan grayscale rata-rata, dan pada binernya menggunakan threshold 128. Jika value-nya di atas 128 maka akan diset menjadi 255. Jika di bawah 128 akan diset menjadi 0. Lalu untuk kuantisasinya, value dari grayscale-nya per pixel kita bagi dengan n lalu dikalikan lagi dengan n. Untuk 16, 32, dan 64. Selanjutnya untuk menampilkan histogram, contrast, brightness, inverse, dan auto level. Kita load dulu gambarnya, lalu kita ubah menjadi grayscale dan akan terlihat histogramnya seperti ini. Lalu jika kita naikkan brightness-nya, dinaikkan 40 dan kontrasnya 0,5, mungkin 0,2, terlihat bahwa histogramnya jadi sangat berbeda. Dan jika kita lakukan auto level, maka gambarnya akan kembali mirip seperti semula. Dan jika di inverse, maka akan ditampilkan warna inverse-nya. Dan histogram dari inverse-nya kembalikan dari histogram dari gambar aslinya. Untuk fungsi brightness sendiri, kita tambahkan value yang diambil dari text box kepada nilai yang kita ambil dari gambarnya. Untuk kontras, kita kalikan nilai yang diambil dari text box dengan gambar tersebut. Sedangkan untuk inverse, kita kurangkan 255 atau nilai maksimum per pixelnya dengan nilai dari pixel yang kita ambil dari gambar tersebut. Selanjutnya untuk menampilkan histogram dan CDF atau cumulative distribution. Kita load dulu gambarnya, kita jadikan grayscale, lalu kita tampilkan histogramnya dan histogram untuk distribusi kumulatif. Terlihat bahwa pada histogram distribusi kumulatif terlihat naik secara konstan value per pixelnya. Lalu selanjutnya adalah histogram ekualisasi. Kita load gambarnya, kita jadikan grayscale, lalu lihat histogramnya. Ini adalah histogram asal. Lalu setelah kita lakukan ekualisasi, histogramnya menjadi seperti ini. Terlihat bahwa persebarannya menjadi lebih rata dari 0 sampai 255. Lalu selanjutnya adalah filtering. Kita lihat dulu gambarnya, lalu di filter 4 node dan filter 8 node. Terlihat bahwa pada filter 4 node gambar dari titik-titiknya sedikit blur, dan pada filter 8 node menjadi lebih blur lagi daripada filter 4 node. Filter 4 node ini menggunakan matrix filter yang berbeda dari filter 8 node, dimana pada filter 4 node menggunakan semua value-nya dikalikan min 1, dan pada filter 8 node dikalikan min 1 dan yang di tengah dikalikan min 2. Lalu selanjutnya adalah generate noise. Kita ambil gambarnya lalu jadikan grayscale. Misal probabilitas noise 20. Untuk noise Gaussian maka akan tampak seperti ini. Untuk noise speckle misal 15,
maka akan jadi seperti ini. Dan untuk salt and pepper misal kita buat 30, maka akan di-generate noise seperti ini. Pada Gaussian, noise yang di-generate adalah titik-titik yang nilai value dari titik-titiknya di random. Sedangkan pada speckle, value dari titik-titiknya adalah 0 atau hitam. Dan pada salt and pepper, value-nya 255 atau putih. Lalu ini adalah filtering. Kita lihat dulu gambarnya, jadikan grayscale, lalu kita buat noise-nya dengan probabilitas 20 dari Gaussian. Untuk filter rata-rata akan menjadi seperti ini. Untuk filter Gaussian menjadi sedikit lebih gelap, dan untuk filter mediannya menjadi sangat jernih. Untuk noise speckle, hasil dari filter rata-ratanya, noise-nya menjadi sedikit ngeblur pada gambarnya, dan filter Gaussian agak sedikit lebih gelap daripada filter rata-rata, dan filter median noise-nya banyak yang hilang jika dibandingkan dengan kedua filter lainnya. Lalu untuk salt and pepper, pada filter rata-rata salt and pepper-nya noise-nya menjadi agak blur. Pada filter Gaussian juga sedikit blur tapi lebih gelap. Dan pada filter median terlihat bahwa noise-nya cukup banyak yang hilang, tapi masih ada beberapa yang tersisa, tapi gambarnya tetap jernih dan tidak blur. Lalu selanjutnya adalah deteksi tepi. Untuk metode Robert menjadi seperti ini. Metode Prewitt terlihat bahwa garis yang tampak lebih cerah, garis-garis tepinya. Untuk metode Sobel hampir sama dengan metode Prewitt. Dan Laplacian terlihat sedikit blur untuk garis tepinya dan warnanya tidak terlalu cerah. Selanjutnya adalah mendeteksi sharpness. Kita load, jadikan grayscale, lalu dijadikan sharpness atau ditingkatkan ketajaman dari gambarnya, maka garis-garis yang tampak akan lebih tajam, bahkan di backgroundnya juga garisnya menjadi lebih tajam di sini. Jadi sharpness adalah fungsi untuk menambah ketajaman tepi pada citra. Selanjutnya adalah penambahan kontras, brightness, inverse, dan auto level untuk citra berwarna. Misal brightness-nya kita naikkan segini, maka akan lebih cerah. Lalu untuk kontrasnya jika kita naikkan segini, maka akan sedikit lebih gelap. Jika kita inverse, maka akan muncul warna-warna inverse-nya. Dan di auto level akan kembali kurang lebih sama seperti pada citra asal. Lalu yang terakhir adalah filtering untuk citra berwarna. Kita beri noise Gaussian dengan probabilitas 20. Lalu untuk filter rata-rata akan jadi seperti ini. Lalu deteksi tepi untuk citra berwarna akan jadi seperti ini. Sedikit kurang jelas karena sudah diberi noise ini tadi. Dan penambahan ketajamannya, noise-nya juga bertambah ketajamannya pada citra berwarna tersebut. Sekian dari saya untuk percobaan pengolahan citra menggunakan Visual C#. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.